Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas kembali permasalahan zakat. Nanti bisa konsultasi setelah materi ini kami sampaikan. Kita telah bahas zakat emas, perak, mata uang, perhiasan, kemudian yang terakhir zakat barang dagangan. Kali ini kita bahas ya zakat hasil pertanian. Ya, zakat hasil pertanian, dan ini sudah tertera di buku kami, panduan zakat minimal 2,5%. Nanti bisa di-download di rumaiso.com. Ada link di situ untuk download secara gratis e-book tersebut. Baik, kita lihat di halaman 48. Zakat hasil pertanian. Ya, sekarang kita lihat zakat hasil pertanian mulai dari dalil wajibnya. Dalil wajibnya zakat pertanian. Hasil pertanian wajib dikenai zakat. Beberapa dalil yang mendukung hal ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu." Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah. Ini termasuk bentuk mengeluarkan zakat juga dari hasil usahamu, yaitu maka sabtum, ini barang daganganmu yang kemarin telah kita bahas. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Al-Baqarah ayat 267. Terus Kata di sini min di sini menunjukkan sebagian. Artinya tidak semua hasil bumi itu dizakati. Tidak semua hasil bumi dizakati, namun cuma hasil bumi tertentu saja. Wa walladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabiha wa ghairu mutasyabihin kulu min samarihi iz asmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, juga zaitun dan delima yang serupa, bentuk dan warnanya, serta tidak sama rasanya. Makanlah buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari kalian memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Terus Nabi SAW juga bersabda. Nabi SAW juga bersabda, tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. Walaysa fi maduna khamsi ausukin shadaqatun. Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. 5 wasak ini sudah dijelaskan sebelumnya. Itu sekitar 1 wasak 60 sok. Berarti 5 wasak 300 sok. Ya, 1 sok itu sekitar zakat fitrah, yaitu sekitar 2,4-2,5 lah. Kalau kita tetapkan ya kira-kira 2,5 dikalikan 300, jadi 750 kuintal. Nanti ada perhitungannya. Baca lagi. Dalil-dalil ini menunjukkan wajibnya zakat hasil pertanian yang dipanen dari muka bumi, tetapi tidak semua hasil panen terkena zakat dan tidak semua jenis terkena zakat. Akan tetapi yang dikenai zakat adalah jenis tertentu dengan kadar tertentu. Yang kena zakat adalah jenis tertentu dengan kadar tertentu. Terus hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib dizakati. Pertama, para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada 4 macam, yaitu syair, gandum kasar, bintah, gandum halus, kurma, dan kismis, anggur kering. Yang pertama yang para ulama sepakati, syair, hinta, kurma, dan kismis. Ini disepakati ada zakatnya. An Abi Burda, an Abi Musa al-Ash'ari wa Mu'adz. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'athahuma
ila al-yamani yu'allimanin nasa fa amarahum alla ya'khudhu illa minal hinta wasyair wattamar wazzabib. Diriwayatkan dari Abu Burdah bahwa Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari 4 jenis tanaman: hintoh, gandum halus, syair, gandum kasar, kurma, dan zabib, kismis. Diriwayatkan dari Al-Haris dari Ali, beliau mengatakan, zakat pertanian hanya untuk 4 komoditi: bur, gandum halus, jika tidak ada bur, maka kurma, jika tidak ada kurma, maka zabib, kismis, dan jika tidak ada zabib, maka syair, gandum kasar. Zakat pertanian hanya untuk 4 komoditi di sini disebut bur. Jika tidak ada bur maka kurma, jika tidak ada kurma maka zabib. Ya, jika tidak ada zabib maka syair. Bur itu gandum halus. Kemudian ada kurma itu zabib itu kismis. Jika tidak ada baru tidak ada zabib maka syair, gandum kasar. Terus Diriwayatkan dari Thalhah bin Yahya, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Abdul Hamid dan Musa bin Thalhah tentang zakat pertanian. Keduanya menjawab, zakat hanya ditarik dari hintoh, gandum halus, kurma, dan zabib atau kismis. innamas shadaqatu fil hintati wat tamri waz zabib. Sedekah itu atau zakat itu hanya ditarik dari, ingat ya, hintoh, gandum halus, tamar, kurma, zabib, kismis. Terus yang kedua, jumhur atau mayoritas ulama memperluas zakat hasil pertanian ini pada tanaman lain yang memiliki illah, sebab hukum yang sama. Jumhur ulama berselisih pandangan mengenai illah sebab zakat hasil pertanian. Jadi ada ulama juga membahas apakah ini diluaskan pada yang lainnya. Jadi bukan hanya berlaku untuk 4 tadi. Gandum halus, gandum kasar, kurma, dan zabib atau kismis, apakah boleh juga dikenakan pada yang lainnya. Nah, ini tentang masalah ilahnya, yaitu sebab ditetapkannya tanaman-tanaman tadi sebagai zakat hasil pertanian. Nah, kita lihat perselisihannya dulu di halaman berikutnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada segala sesuatu yang ditanam, baik hubub, biji-bijian, thimar, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, lihat, kalau Imam Abu Hanifah katakan hubub masuk, thimar, buah-buahan masuk, sayur-sayuran juga masuk. Terus Imam Malik dan Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Kalau dalam mazhab Imam Malik, juga dalam mazhab Syafi'i, dikenakan zakat itu untuk hasil pertanian pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Ingat ya, kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Terus Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan dan ditakar. Zakat hasil pertanian itu, kata Imam Ahmad, ada pada tanaman yang dapat disimpan dan ditakar. Ya, jadi kalau di sini lebih umum, tidak hanya kebutuhan pokok berarti kalau menurut Imam Ahmad. Terus Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan. Jadi tidak terbatas pada kebutuhan pokok. Beda dengan mazhab Syafi'i tadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, zakat hasil pertanian itu pada tanaman yang satu kebutuhan pokok, yang kedua dapat disimpan. Nah, itu tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpannya seperti beras, jagung, ya, telo misalnya. Terus 3 pendapat terakhir ini dinilai lebih kuat. Adapun pendapat Abu Hanifah adalah pendapat yang lemah dengan alasan beberapa dalil berikut. Ya, an Mu'adzin annahu kataba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alu 'anil khudrawati wa hiya al-buqul faqala laisa fiha syai'un. Diriwayatkan dari Mu'adz bahwa ia menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya mengenai sayur-sayuran, apakah dikenai zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayur-sayuran tidaklah dikenai zakat.
Hadis tersebut menunjukkan bahwa sayuran tidak dikenai kewajiban zakat. Nah, terus an Talha bin Yahya an Abi Burdah an Abi Musa wa Muaz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsahuma ila al-Yamani fa amarahuma ayu alliman nasa amra dinahim amra dinihim wa qala la ta'khudha fi sadaqati illa min hadhil asnafil arba'ati syair wal hinta waz zabib wat tamr. Diriwayatkan dari Talhah bin Yahya dari Abu Burdah dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus mereka berdua ke Yaman dan memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan agama. Lalu beliau bersabda, "Janganlah menarik zakat selain pada 4 komoditi, gandum kasar, gandum halus, kismis, dan kurma." Hadis tersebut menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian bukanlah untuk seluruh tanaman. Nah, lihat ya, bukan seluruh tanaman karena cuma disebut dengan kata innama tadi di hadis-hadis sebelumnya dan cuma dibatasi pada gandum halus, gandum kasar, kismis, dan kurma. Terus di sisi lain? Di sisi lain, ulama mazhab Zahiriyah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian hanya terbatas pada 4 komoditi tadi. Namun, pendapat tersebut dapat disanggah dengan 2 alasan berikut ini. Yang pertama, dalam hadis Mu'adz di atas tidak disebutkan zakat pada sayur-sayuran. Ini menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian diambil dari tanaman yang bisa disimpan dalam waktu yang lama dan tidak mudah rusak. Sayur-sayuran tidak memiliki sifat demikian. Nah, karena di dalam hadis Mu'adz tadi tidak disebutkan sayur-sayuran, berarti sayur-sayuran kan sifatnya tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Maka yang kena di sini adalah tanaman yang sifatnya itu bisa disimpan untuk waktu yang lama. Terus yang kedua, 4 komoditi yang disebutkan dalam hadis adalah makanan pokok yang ada pada saat itu. Bagaimana mungkin ini hanya berlaku untuk makanan pokok seperti saat itu saja dan tidak berlaku untuk negeri lainnya? Syariat tidak membuat illah suatu hukum dengan nama semata, tetapi juga dilihat dari sifat atau ciri-cirinya. Ya, jadi ilahnya itu yang tepat nanti makanan pokok yang ada pada saat itu. Karena tidak mungkin disebutkan 4 ini berbarengan terus ilahnya tidak ada, sebabnya tidak ada, itu nggak mungkin. Nah, sehingga kesimpulannya, lanjut. Pendapat Imam Syafi'i lebih tepat karena hadis-hadis yang telah disebutkan di atas memiliki illah sebab hukum yang dapat disarikan sebagai berikut. Jadi di sini pendapat Imam Syafi'i lebih tepat, yaitu tanamannya kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Saya ulang, tanamannya kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Jadi kalau ada yang sifatnya seperti itu maka kena zakat. Alasannya berikut ini. Gandum, kurma, dan kismis adalah makanan pokok pada masa silam karena menjadi suatu kebutuhan primer. Nah, gandum, kurma, kismis itu jadi makanan pokok di masa silam, itu kebutuhan primer. Maka kalau saat ini ya sama dengan beras. Ya, berarti hasil pertaniannya dari padi, ya ini kena zakat. Terus 4 komoditas tersebut bisa disimpan. 4 komoditas tersebut bisa disimpan, ya. Bisa disimpan dalam waktu yang lama. Terus hal tersebut dapat dikiaskan, dianalogikan pada padi, gandum, jagung, sagu, dan singkong yang memiliki ilah yang sama. Hal tersebut dapat dikiaskan, ya, atau 4 hal tersebut dapat dikiaskan atau dianalogikan pada padi. Padi sifatnya kan sama. Gandum, jagung, makanan pokok bisa disimpan. Sagu, makanan pokok bisa disimpan. Singkong, makanan pokok bisa disimpan untuk waktu yang lama. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu itu yang jelas ada pada 4 komoditi, kita sekarang lihat mengenai nisab dan kadar zakat hasil pertanian. Nisab zakat pertanian. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasak. Demikian pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Dalil yang mendukung pendapat jumhur adalah hadis walaysa fi maduna khamsi aw sukin shadaqatun. Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. Nah, sekarang kita lihat hitungan 5 wasak ya. 1 wasak 60 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Maka nisab zakat pertanian itu 5 wasak kali 60 sok per wasak. Sama dengan nanti 300 sok. Dikalikan 4 mud itu sama dengan 1200 mud. Ukuran mud adalah ukuran 2 telapak tangan penuh seorang pria berperawakan sedang seperti ini. Ya. 2 telapak tangan penuh.
Ini 1 mudnya. Kalau di sini disebut berarti 1.200 mud dari ukuran ini yang dari pria yang berperawakan sedang. Terus Lalu bagaimana konversi nisab zakat ini ketimbangan kilogram? Perlu dipahami bahwa sok adalah ukuran untuk takaran. Sebagian ulama menyatakan bahwa 1 sok kira-kira sama dengan 2,4 kilogram. nah, ini di antara yang berpendapat seperti ini di 87. Ya, di Al-Wajiz Al-Muqarin. Ini juga pendapat ulama Syafi'iyah belakangan, Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili. 1 sok itu sama dengan 2,4 kilo. Nah, ini sama dengan ukuran zakat fitrah. Terus Syekh Ibnu Baz menyatakan 1 sok kira-kira 3 kilogram. kalau 1 sok 3 kilogram, ini pendapat Syekh Ibnu Baz, beliau tetapkan lebih tinggi dari itu. Lebih tinggi dari 2,4 tadi. Terus Namun, jika kita ingin mengetahui ukuran 1 sok dalam timbangan kilogram, yang tepat adalah tidak ada ukuran baku untuk semua benda yang ditimbang, karena setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda. Cara yang paling baik untuk mengetahui besar sok adalah: yang pertama, setiap barang ditakar terlebih dahulu. Yang kedua, hasil takaran tersebut kemudian dipindahkan ke dalam timbangan kiloan. nah, pakai timbangan takaran dulu. Ya. Ini kan takaran ini. Kayak begini, ini takaran namanya. Kalau timbangan itu yang pakai kilogram. Ya, takaran itu seperti pakai liter gitu. Kita masukkan dulu ke situ, kemudian bawa ke masing-masing tanaman. Ya, kalau sini kan kita hitung zakat ini ya, tanaman. Bawa ke masing tanaman, kira-kira nanti besarnya berapa kilo. Terus Hasil timbangan itulah yang menjadi nilainya dalam kilogram. Taruhlah jika kita menganggap 1 sok sama dengan 2,4 kilogram. nah, kita pakai pendapat tadi Al-Wajiz Al-Muqarin dan Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Maka nisab zakat tanaman sama dengan 5 wasak kali 60 sok atau wasak kali 2 per wasak kali 2,4 kilogram per sok sama dengan 720 kilogram. Nah, jadi kalau nisabnya 5 wasak sama dengan 300 sok, itu sama dengan 720 kilo. Terus Dari sini, jika hasil pertanian telah melampaui 1 ton sama dengan atau 1000 kilogram, maka hasil pertanian tersebut sudah terkena kewajiban zakat. jika sudah 1 ton, nah berarti kena zakat. Lalu catatan. Jika hasil pertanian tidak memenuhi nisab, belum tentu tidak dikenai zakat. Jika pertanian tersebut diniatkan untuk perdagangan, maka bisa masuk dalam perhitungan zakat perdagangan sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Nah, jika hasil pertanian tidak memenuhi nisab, namun karena ini kan dijual, maka ini jadi barang yang diperjualbelikan. Ya, selama usaha tadi itu bertahan selama haul 1 tahun hijriyah dan di atas nisab. Ya, yaitu kalau di sini berarti masuk zakat barang dagangan. Nisab perak berarti yang kemarin kita bahas, karena antara perak atau emas ya. Yang paling rendah saat ini adalah perak. Kalau di atas itu maka kena zakat 2,5% karena ikut zakat barang dagangan, tidak lagi ikut zakat pertanian. Namun kalau memang nilainya sampai 7 kuintal ya, maka nanti masuk dalam zakat pertanian. Di sini hitungannya ada di bawah ini. Sekarang lihat kadar zakat hasil pertanian. Kadar zakat hasil pertanian. Pertama, jika tanaman diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, maka dikenai zakat sebesar 10%. Jika airnya gratis, yaitu air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan, ya, maka zakatnya besarnya dari hasil pertanian tadi, hasil kotornya ya, tidak dikurangi dengan biaya-biaya irigasi macam-macam. Pokoknya panennya berapa? Nah, kena 10%. Itu yang pertama. Kalau tidak ada di sini, alias di sini irigasinya itu tidak ada biaya yang dikeluarkan, alias gratis. Terus kedua, jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan, misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya, maka dikenai zakat sebesar 5%. jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan, misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya tadi, maka besar zakatnya itu berkurang, dikenai zakat sebesar 5%. Terus, Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Fima saqatis sama'u wal 'uyunu aw kana athariyan al-'usru wa ma suqiya bin nadhi nisful usri. Tanaman yang diairi dengan air hujan, dengan mata air atau dengan air tada hujan dikenai zakat 1/10 atau 10%. Adapun tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya dikenai zakat 1/20 atau 5%. Ya, terus jika sawah. Jika sawah pada sebagian waktu diairi air hujan dan sebagian waktu lainnya diairi dengan biaya, maka zakatnya adalah 3/4 kali 1/10 sama dengan 3/40 sama dengan 7,5%. Nah, 7,5% didapati dari nilai pertengahan antara 10% dan 5%. Terus. Jika tidak diketahui manakah yang lebih banyak, dengan biaya ataukah dengan air hujan, maka diambil yang lebih besar manfaatnya dan lebih hati-hati. Dalam kondisi ini, lebih baik mengambil kadar zakat 1/10. Nah, itu tadi tentang masalah sawahnya itu menggunakan air hujan dan kadang juga menggunakan air yang keluarkan biaya. Terus catatan. Hitungan 10% dan 5% adalah dari hasil panen dan tidak dikurangi dengan biaya untuk menggarap lahan dan biaya operasional lainnya. Jadi misalnya dia panen langsung 1 ton, langsung keluarkan zakatnya 10% atau 5% tadi dari 1 ton hasil taninya. Terus contoh? Contoh, hasil panen padi yang diairi dengan mengeluarkan biaya sebesar 1 ton, zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari 1 ton, yaitu 100 kg dari hasil panen. Ya, terus. Kapan zakat hasil pertanian dikeluarkan? Kapan zakat hasil pertanian dikeluarkan? Kalau tadi nisabnya sudah kita bahas 300 sok, ya, 300 sok. Ya, kira-kira tadi 700-an, ya. 720 kg. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu ketentuan nisabnya, bayarnya itu kapan zakat hasil pertanian ini? Apa nunggu haul sama setahun atau tiap kali panen? Nah, kita lihat keterangannya. Mengeluarkan zakat hasil pertanian tidak perlu menunggu haul. Dengan kata lain, setiap kali panen ada kewajiban zakat. Setiap kali panen ada kewajiban zakat. Ya, setiap kali panen, ingat ya, ada kewajiban zakat. Terus. Kewajiban zakat disyaratkan ketika biji tanaman telah keras atau matang. Demikian pula thimar seperti kurma dan anggur telah pantas dipetik atau dipanen. Sebelum waktu tersebut tidaklah ada kewajiban zakat. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan bahwa seluruh tanaman harus matang. Jika sebagiannya telah matang, maka seluruh tanaman sudah teranggap matang, sehingga sudah terkena kewajiban zakat pertanian. Nah, kewajiban zakat disyaratkan ketika biji tanaman telah keras matang. Ya, jangan masih hijau gitu. Demikian pula thimar telah pantas untuk dipetik atau dipanen. Sebelum waktu tersebut tidaklah ada kewajiban zakat. Dalam hal ini tidak disyaratkan bahwa seluruh tanaman harus matang, enggak. Ya, pokoknya sudah waktunya. Jika sebagiannya telah matang, maka seluruh tanaman sudah teranggap matang, sehingga sudah terkena kewajiban zakat pertanian. Terus, zakat buah-buahan dikeluarkan setelah diperkirakan jumlah takaran jika buah tersebut menjadi kering. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, diriwayatkan dari Attab bin Asid, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menaksir anggur sebagaimana menaksir kurma. Zakatnya diambil ketika telah menjadi anggur kering atau kismis, sebagaimana zakat kurma diambil setelah menjadi kering. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menaksir anggur sebagaimana menaksir kurma. Zakatnya diambil ketika telah menjadi anggur kering, ya, telah menjadi zabib, anggur kering atau kismis tadi yang kita sebut. Sebagaimana zakat kurma diambil setelah menjadi kering juga, karena kalau dia dalam keadaan basah baru saja dipetik, itu beda nantinya keadaannya, beratnya juga beda, ada kandungan airnya atau tidak itu juga beda dengan saat kering. Terus, walau hadis tersebut dhaif. Walau hadis tersebut dhaif, dinilai lemah, tetapi telah ada hadis sahih yang disebutkan sebelumnya yang menyebutkan lafaz zabib, anggur kering atau kismis, dan tamr, kurma kering. Nah, demikian berarti setiap kali panen, ya ingat ya, mengeluarkan zakat hasil pertanian tidak perlu menunggu haul. Dengan kata lain, setiap kali panen ada kewajiban zakat. Ya, setiap kali panen ada kewajiban zakat. Nah, ini demikian. Besok lusa baru kita bahas halaman 58. Ini sebenarnya buku ini dijual. Nanti tunggu saya infonya di IG Ruwaifi.
Tapi masih jumlah terbatas, kita tidak bisa jumlah banyak. Nanti cukup mengganti biaya cetak saja, atau ini harga promo. Nanti akan kami beritahu untuk ya infonya insya Allah dalam waktu dekat. Ada sekitar 200 buku nanti tersedia. Baik, sekarang kita melanjutkan sesi tanya jawab. Bisa di WA 0812 281 85131. Monggo. Dari Umi Nafi Mojokerto, Ustaz tanya, apakah ada zakat untuk kalung, gelang, cincin yang saya pakai dan dipakai anak saya? Kemarin sudah kita bahas zakat perhiasan ya, kalau memang di atas nisab. Kalau belum nisab, nggak kena. Terus. Tabungan saya 20 juta pada Januari 2020. Pada Januari 2020, ya, taib. Kemudian pada April dipinjam tante 5 juta. Berapa yang harus saya harus keluarkan? Kalau tante tidak kembalikan karena nggak pasti juga, maka tidak usah masukkan 5 juta tadi. Jadi sisa 15 juta, berarti 15 juta ini yang kena zakat 2,5%. Ya, wallahu a'lam. Terus. Ustadz, zakat fitrah 2,5 kg dan jenis berasnya harus sama yang kita makan sehari-hari? Tidak harus jenis yang kita makan sehari-hari. Boleh dengan beras yang lainnya. Lebih bagus untuk beli yang lebih layak, tidak masalah. Baik, assalamualaikum. Putus ya, Taib. Ya, lanjut. Di perjalanan pulang tidak bisa mampir-mampir karena lewat jalan tol. Ya. Keluar tol jalanan seperti sekarang ini khawatir rawan, sehingga langsung pulang ke rumah dan bisanya sholat di rumah. Ya. Terus? Terputus pertanyaan. Baik, ada lagi. Afwan Ustadz, di luar tema, mohon pencerahannya bagaimana agar berhenti dari kecanduan pornografi, Ustadz. Diulang, kecanduan pornografi. Mohon pencerahannya bagaimana agar berhenti dari kecanduan pornografi. Nanti baca tulisan saya di ini ya, website. Baik. Ada masuk? Putus lagi. Nanti ini ada, sebentar. Saya punya 3 serial bayar nonton film porno. Sama ini porno ya. Bahayanya sama kiat-kiatnya. Cari di rumaiso.com. Sini sudah ada. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Fokus ke suara telepon, Mbak. Halo, yang mau telepon, kalau nggak cut, kalau dia nggak ini, cut kalau ini. Waalaikumsalam, fokus ke telepon saja Pak, nggak usah ke siaran saya. Waalaikumsalam, fokus ke telepon aja Pak. Halo? Halo Pak? Fokus ke telepon saja. Cut dulu. Ya. Kalau ada yang mau telepon, harap fokus ke telepon saja, tidak dengar siaran, karena nanti terjadi delay ya, tidak langsung soalnya. Jadi fokus ke telepon, dengar baik-baik, kalau bisa matikan dulu itu, agar bisa dengar fokus ke suara kami. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Cut dulu, cut. Ya. Lanjut lagi. Apakah ada kewajiban zakat untuk petani tembakau, Ustaz? Petani tembakau, barang haram nanti saya takut ini. Karena tembakau cuma jadi rokok saja. Maka kalau bakonya itu jadi rokok, bukan dizakati, namun berhenti
dan semua dikeluarkan, tadi dicuci harta tersebut. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Fokus ke suara telepon, Mbak. Pak, suara telepon saja Pak, dengar kami. Gak usah dengar siaran Pak. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fokus ke suara telepon kami saja Pak, gak usah dengar siaran. Waalaikumsalam. Coba dicek dulu, mungkin situ error. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fokus ke suara telepon, Mbak. Halo, Assalamualaikum. Cut saja, cut. Halo. Cut. Rian mana, Rian? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Baik, cut aja. Anyway aja. Maaf Ustadz, saya Abu Naura mau menanyakan perihal zakat fitrah. Ya. Apakah boleh berzakat ke keponakan yang ayahnya sudah meninggal, Ustadz? Kalau memang masuk golongan fakir miskin, maka boleh zakat untuk dia. Ya, terus? Afwan Ustadz, si A tidak memiliki modal untuk berjualan. Dibantu oleh B dengan membelikan barang yang akan dijual si A. Dengan syarat ketika uang modal tersebut dikembalikan, uangnya kepada si B dilebihkan, misalnya 10.000. Jadi nanti ketika A sudah menjual barangnya dan mendapatkan uangnya itu dibayarkan kepada B seharga barang tersebut, namun ditambahkan 10.000 untuk B. Apakah jual beli ini diperbolehkan, Ustaz? Kalau niatan dari awal itu utang, maka jadi riba. Namun kalau niatan dari awal itu bagi hasil, maka tidak riba. Terus? Saya Indah di Sidoarum, ibu rumah tangga. Ya. Saat ini saya ikut program Muyasar. Ya. Yang ingin saya tanyakan, di bulan Ramadan ini lebih afdol mana? Mengejar khatam Quran atau belajar bahasa Arab? Sedangkan waktunya juga harus dibagi dengan mengurus rumah. Karena saya belum bisa bagi waktu secara tepat. Dan kadang mau belajar sudah ngantuk. Mohon nasihatnya, Ustadz. Kalau mau belajar, kenapa saya pilih bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu pembuka untuk pahami Al-Quran. Kalau bahasa Arab bisa, Al-Quran lebih mudah lagi. Kalau memang momennya di bulan Ramadan seperti itu bagus sekali. Nanti bagi waktu dengan baca Al-Qurannya di waktu luangnya saja. Mungkin bisa lebih fokus untuk bahasa Arab. Ya. Misalnya, jika saya seorang pegawai dan setelah bekerja beberapa tahun, harta yang saya punya adalah yang tabungan dengan saldo senilai 100 juta rupiah, yang merupakan tabungan dari gaji saya setiap bulan. Jenis zakat apa saja yang harus saya bayarkan? Tabungan terus sama apa itu? Misalnya, jika saya seorang pegawai dan setelah bekerja beberapa tahun, harta yang saya punya adalah tabungan. Nah, berarti tabungannya yang keluar. Gajinya sudah masuk dalam tabungan. Jadi yang tersisa di tabungan itu kena zakat 2,5%. Terus. Apakah jika seorang penyanyi telah meninggal dunia, akan tetapi semua lagu-lagunya masih sering dinyanyikan untuk mengenang kembali si penyanyi tersebut, apakah si penyanyi yang sudah meninggal dunia tadi tetap kena dosa jariah, Ustaz? Kalau dia sudah taubat maka tidak kena. Kalau dia sudah nyatakan saya tidak lagi bernyanyi, saya sudah taubat dan tidak meneruskannya, terus ada yang teruskan, yang teruskan yang salah. Allahu a'lam. Jika dulu banyak hal-hal yang belum saya ketahui dan hal itu hukumnya haram, seperti bunga simpanan dan bunga pinjaman. Hal yang wajib seperti bayar zakat, bagaimana saya harus lakukan sekarang? Saat ini saya Kalau sedang bunga sakit. simpanan maka tidak bunga simpanan tidak perlu dikeluarkan zakat, namun dicuci, ya, dibagi ke orang miskin atau fasilitas umum. Wallahu a'lam. Ya. Bolehkah tanah sawah disewakan, Ustadz? Gimana? Bolehkah tanah sawah disewakan, Ustadz?
Bolehkah tanah sawah itu disewakan? Boleh-boleh saja pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abdullah di Jogja. Ya, silakan Pak Abdullah. Ustaz yang mau nanya, apakah sah jika saya memberikan zakat mal saya kepada kakak kandung saya, yang dimana kakak kandung saya ini juga menikmati sebagian nafkah yang saya nafkahkan kepada ayah saya, kakak kandung saya dan ayah saya tinggal di rumah. Itu spesial Bapak kasih khusus untuk ya saudara saja, tidak untuk Bapak. Khusus untuk kakak saya saja. Kenapa berikan zakat ke dia? Kakak saya ini belum bekerja, belum menikah juga, dan dia hanya usaha ikan kecil-kecilan, dan saya perkirakan untuk kebutuhan sebulan dia tidak cukup. Bisa kalau gitu. Yang penting tidak dinikmati sama Bapak di rumah. Oh, terima kasih Ustaz begitu. Ya. Ya, jazakallahu khairan. Ya, Kum. Nah, terus. Sementara belum. Baik, lewat YouTube. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa di mana? Saya Regi dari Bekasi, Ustaz. Ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang zakat harta atas 4 bangunan dan 2 tanah, Ustaz. Nah, yaitu yang pertama, rumah yang ditinggali pemilik bersama keluarga. Yang kedua, rumah yang ditinggali anak pemilik beserta keluarganya. Yang ketiga, apartemen yang sepekan sekali ditinggali pemilik di daerah dekat orang tua, khusus untuk menjenguk orang tua. Yang keempat, apartemen kosong yang ingin dijual namun belum laku terjual. Dan yang kelima, 2 tanah sebagai aset yang belum laku terjual. Kondisi saat ini, pemilik tidak memiliki penghasilan tetap untuk membayar zakat mal dari 4 bangunan dan 2 tanah tersebut. Selain itu, kondisi pemilik masih memiliki banyak hutang. Apa yang harus dilakukan pemilik, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Yang kena zakat nanti yang 4 sama 5. Yang kena zakat hanya yang poin keempat sama yang kelima. Iya. Kalau itu tidak laku, belum laku, nanti ketika laku saja baru dikeluarkan. Oh. Selama kalau sudah setahun ya. Jadi misalnya sudah tawarkan dari 2019 sampai Ramadan ini sudah setahun. Belum laku berarti nanti dikeluarkan zakatnya. Kalau punya uang cash langsung keluarkan. Namun kalau nggak punya nanti tunggu barangnya laku dulu baru nanti dipotong. Jadi statusnya masih utang untuk zakat rumah dan apartemen tadi ya. Yang nomor 4 dan 5. Ya, itu nanti jadi utang ditunaikannya nanti setelah laku. Gitu. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Iya, waalaikumsalam. Baik, di sini ada pertanyaan, bolehkah zakat mal diberikan sudah berwujud sembako, Ustadz? Kalau berwujud sembako masih boleh, ada pembahasan saya di rumahisa.com tentang hal ini, nanti bisa dicek. Ada, monggo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Taufik dari Depok. Iya, silakan Pak Taufik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mau tanya sedikit di luar tema Ustaz. Iya Pak, monggo. Jadi gini Ustaz, Ana selama ini untuk zakat mata uang itu sebaca-baca Ana selalu ngambil nisabnya emas Ustaz. Nah, Ana kemarin kan dengar kajian dari Antum itu perak ya Ustaz ya. Nah, Ana baru coba baca-baca lagi, untuk itu memang ada 2 pendapat. Nah, untuk baiknya Ana gimana ya? Apakah melanjutkan yang emas Ana atau yang perak yang merubah ininya sendiri untuk nisabnya? Kalau saya pertimbangan emas sekarang itu terlalu tinggi ya, karena harganya naik terus dan orang sulit untuk capai emas tadi. Jadi kalau peluang untuk jadi wajib bayar zakat itu kecil. Karena tunggu emas sampai 76 juta. Ya. Oke. Berarti kalau kayak gitu berarti kan Anda kan kebetulan ada tabungan, beberapa tabungan ya Ustaz ya? Iya. Salah satunya tabungan untuk haji Ustaz. Nah, untuk tabung haji Anda sendiri, Anda mulai nabung nyicil misalnya Anda sekitar 500.000 per bulan.
Nah itu Anda mulai dari 2017 awal. Iya. Nah itu kemungkinan 2018 itu sudah Nisab. mencapai nisabnya perak Ustaz. Nah, Iya. apakah semenjak saat itu Anda mulai keluarkan dari 18? Iya, baiknya sampai dikeluarkan. sekarang atau gimana ya Ustaz? Iya, baiknya dikeluarkan seperti itu. Oke, berarti hitungannya tetap anak konversi ke hijri ya Ustaz ya? Iya. Untuk ininya. Tapi itu tabungannya itu maksudnya setor nggak bisa ditarik lagi dalam bentuk tabungan di bank yang tabungan haji. Iya Ustaz, jadi kita ini nyetor tapi tidak bisa ditarik ke sewaktu-waktu Ustaz. Jadi memang ada perjanjian sebelumnya Ustaz. Oh, berarti nggak bisa, itu nggak masuk zakat. Oh, nggak masuk zakat Ustaz ya? Ya, jadi zakat itu harus Bapak miliki utuh, artinya masih bisa ditarik. Oh, oke. Berarti Kalau tabungan biasa, yang bisa ditarik Ustaz ya? tabungan biasa saja yang di luar tabungan haji. Tabungan haji kan biasanya ada DP dulu. Terus kita nyetor, setor-setor kan sampai nanti biaya tertentu kan. Nah, dari DP dan nanti biaya setoran terus itu nggak masuk karena Bapak nggak bisa tarik. Itu seperti piutang yang tidak diharapkan kembali. Oke, berarti sampai nanti ketika misalnya kan berdasarkan perjanjiannya Ustaz itu akan, kalau saya nggak salah ingat itu waktu itu perjanjiannya sekitar 25 juta ya kalau untuk DP pembayaran ke Kementerian Agama untuk ngambil nomor haji ya Ustaz ya. Nah itu pada angka segitu tuh 25 juta baru bisa dicairkan. Apakah setelah dicairkan kan misalnya balik nih berarti Ustaz ya, karena bisa dicairkan itu tetap hitungannya kita nggak keluarkan zakat Ustaz ya? Karena setelah itu Bapak setor langsung ke 25 juta itu. Betul Ustaz, langsung di-store berarti nggak kena ya Ustaz? Nggak kena juga. Oh gitu. Baik Ustaz. Iya Ustaz, ini nanya lagi. Jadi kalau untuk tabungan-tabungan saya yang lain sendiri, misalnya ada yang di atas nisab peraknya Ustaz ya, misalnya ada sekitar 10 juta. Nah, untuk 2,5%-nya itu tuh harus saya keluarkan dari saku 10 juta itu sendiri, ataukah bisa menggunakan uang tabungan saya yang lain? Misalnya saya tahu nih tabungan saya ada dua, misalnya 10 juta dengan 20 juta. Nah, apakah saya harus mengeluarkan dari 10 juta dan 20 juta itu 2,5%-nya, atau bisa menggunakan uang misalnya dari tabungan saya yang lain gitu Ustaz, yang misalnya 1 juta atau 2 juta gitu Ustaz? Digabung, jadi seolah-olah itu jadi satu tabungan Pak, dan semuanya ditotal nanti 2,5% dari total semua. Mau terserah mau ambil dari uang yang mana yang Bapak punya tabungan. Oh gitu Ustaz, berarti nggak harus dari tabungan itu sendiri ya Ustaz ya? Oh enggak. Saya keluarkan sejumlah segitu aja Ustaz ya? Iya, pokoknya itu tidak dilihat, oh saya punya tabungan ada 3, 1, 2, 3. Saya ambil zakat 2,5% dari tabungan 1, enggak. Total aja semua 3 tabungan ini. Dan bayarkan satu waktu saja lebih mudah daripada memikirkannya haulnya masing-masing. Nah, kalau untuk penentuan haul untuk biar satu kan saya mulai nabungnya kan berbeda-beda juga ya Ustaz. Iya, jadikan satu. Ya, Jadikan satu. Biasanya kalau orang Indonesia itu milih Ramadan, Bapak tinggal milih, saya keluarkan Ramadan, saya total semua, gitu. Itu lebih mudah nanti. Karena kalau mikir bayar tiap, nanti tabungan 1 ini bulan Syawal, tabungan 2 ini bulan Dzulqa'dah, tabungan 3 ini bulan Muharram. Wah, nanti berat. Karena Bapak harus mikir tiap bulan terus itu. Kalau jadikan satu saja, milih misalnya Ramadan atau Muharram gitu. Terakhir Ustaz, mau nanya, Ana kebetulan tabungan, alhamdulillah sekarang tabungan udah pindah ke bank syariah semua, karena memang tidak bisa menghindari untuk yang menabung di bank ya Ustaz ya. Tapi sebelumnya Ana sempat punya konvensional Ustaz. Nah, Ana setelah akhir-akhir ini kan maksudnya suka baca gitu terkait yang bunga dan sebagainya. Nah, Ana nggak tahu nih dulu bunga yang dihasilkan di tabungan konvensional Ana itu ada berapa gitu Ustaz. Nah, Ana pengen ngeluarin aja gitu karena mungkin udah kemakan sama Ana waktu pada saat itu gitu. Nah, itu cara Ana mengeluarkannya gimana ya Ustaz ya? Ya diperkirakan saja bunganya sekian, terus Bapak salurkan untuk kepentingan umum atau fakir miskin. Oke, baik Ustaz. Ya. Baik Ustaz, cukup Ustaz. Bisa berakhir Ustaz. Iya, waalaikum. Baik, lewat itu ada? Dalam masa pandemi ini, selama ini kan saya tetap dapat gaji full 1 bulan. Tapi selama ini, dalam 1 bulan ini, saya tidak selalu full ada kerjaan. Berarti itu hadiah dari kantor, tidak apa-apa diterima. Terus monggo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, ini dengan siapa di mana?
Dengan Iqbal Ustaz. Siapa? Dengan Iqbal di Bandung. Oh iya, silakan Iqbal, Mas Iqbal, monggo. Ya saya mau nanya kalau panitia zakat masjid hanya menerima uang dan akan zakat fitrah Ustaz ya, hanya menerima uang dan akan menyalurkan dari dalam bentuk uang, itu sebenarnya kita tetap zakat di situ atau pindah Ustaz? Dia tidak mewujudkan beras. Iya Ustaz. Ya berarti kalau mau tidak nitip situ, kalau memang mau milih beras atau salurkan sendiri dalam bentuk beras. Oh berarti salurkan sendiri Ustaz ya? Iya, bisa salurkan sendiri dalam bentuk beras. Kalau salurkan sendiri Ustaz, itu satu keluarga miskin tuh cukup menerima satu sok aja atau seluruh muzaki di keluarga kita itu menyalurkan seluruh harta seluruh beras atau satu keluarga miskin itu Ustaz? Terserah, boleh. Kita punya satu keluarga, kasih ke satu orang saja, boleh. Tidak masalah seperti itu. Jadi seluruh beras di keluarga saya semuanya itu diberikan ke satu keluarga miskin. Iya, nggak apa-apa. Oh jadi nggak harus satu keluarga satu sok Ustaz ya? Enggak. Penyalurannya boleh ini lebih, misalnya 20 kilo untuk satu rumah, boleh seperti itu. Oh boleh Ustaz. Iya. Oh baik cukup Ustaz. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin. Dan tadi ada ini. Hukum investasi reksadana saham syariah apakah terkena zakat? Kalau memang bisa ditarik, saya belum paham ini ya. Kalau reksadana ini bisa ditarik, maka itu simpanan kita, berarti dikeluarkan zakat 2,5%. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Gak ada. Gak ada, Teg. Coba baca lagi. Maaf, mau bertanya di luar tema Ustadz. Ustadz, apakah boleh kafarat jima siang hari di bulan puasa dengan memberi makan 60 fakir miskin? Ya. Apakah bisa menyalurkan tersebut lewat rumah iso Ustadz? Bisa, ya, namun tetap ada urutan ya. Coba dulu puasa 2 bulan berturut-turut, baru kemudian beri makan pada orang miskin tadi. Wallahu a'lam. Terus. Baik, itu saja kita cukupkan. InsyaAllah nanti ada pelajaran bahasa Arab jam 7, siaran live langsung. Dan nanti siang ada kajian tanya jawab langsung seperti biasa. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Kita cukupkan dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.